Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang pemahaman SAP, khususnya itu SAP 1. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi perintah dari beliau, dan harapannya semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan atau pengetahuan untuk rekan-rekanku sekalian. Berbicara tentang SAP, khususnya SAP 1, tentunya kita pertama-tama itu kita harus mengetahui sejarah atau pengenalan dari SAP 1 ya. Apa sih sebenarnya dari SAP 1 ini? Untuk apa diciptakannya? Nah, SAP 1 ini ialah simple as possible. Di sini ada kata-kata simple. Jadi untuk mempermudah sebenarnya bagi kita, khususnya mahasiswa ya, jurusan teknik elektro ya, kita sebagai jurusan PTI ya, untuk memahami dasar-dasar komputer. Dikembangkan oleh siapa? Dikembangkan oleh Bell Labs pada tahun 1960-an. Setelah kita mengetahui sejarah perkembangan dari SAP 1 ini, tentunya kita harus mengetahui tujuan dari SAP 1 ini. Apa tujuan pengembangannya? Yang pertama ialah mengajarkan konsep dasar arsitektur komputer, kemudian menunjukkan interaksi antara komponen seperti memori, CPU, dan input atau output. Kemudian membantu pemahaman tentang siklus instruksi, fetch, decode, dan execute. Untuk fetch, decode, execute ini kita akan membahas pada slide selanjutnya. Dalam menjalankan sebuah SAP, khususnya SAP 1, tentunya ada struktur atau komponen dari SAP 1 tersebut. Apa saja komponennya? Untuk komponen pertama itu ada CPU, Central Processing Unit, segala proses sistem dari komputer, di prosesnya ini di CPU ini. Kemudian ada memori. Memori ini untuk menyimpan data pada komputer. Kemudian ada register, kemudian program counter, instruction register, IR, dan akumulator, disingkat dengan IC. Kemudian ada ALU, arithmetic logic unit. Jadi segala macam aritmatika dan logika pada komputer, ALU inilah yang menjalankannya. Kemudian ada bus system atau disebut dengan 8 bit. Jadi kalau kita berbicara tentang bus system,
atau disebut dengan 8 bit ini adalah satuan data atau lebar data pada sebuah sistem komputer gitu ya. Kemudian ada unit kontrol dan clock. Nah, bagaimana cara mengoperasikan dasar dari SAP1 ini? Nah, di sini kan tadi saya sebutkan fetch dan decode execute di slide sebelumnya. Nah, di sini ini dijelaskan kembali fetch ini apa, decode ini apa, kemudian execute ini apa. Fetch ini adalah pengambilan instruksi. Jadi segala macam pengambilan instruksi ini dari memori, address register atau disebut dengan MAR, kemudian ke instruction register, disebut juga dengan IR. Kemudian ada namanya decode, penerjemah instruksi. Setelah dia mengambil instruksi, kemudian diterjemahkan instruksi tersebut untuk menentukan tindakan. Nah, setelah dia menerjemahkan instruksi tersebut dan menentukan tindakan, kemudian dia akan melakukan execute atau eksekusi instruksi untuk melakukan operasi aritmatika. Ya, contohnya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian apa sih tugas dari SAP1 ini? Tugas dari SAP1, tugas utamanya itu ialah untuk memproses operasi aritmatika dasar, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian membaca dan mengeksekusi instruksi dari sebelumnya ini tersimpan di memori. Kemudian memindahkan data antar register dan memori. Setelah kita mengetahui tugas dari SAP1, kemudian kita harus mengetahui fungsi utama dari SAP itu untuk apa. Yang pertama itu ada unit control. Untuk apa unit control ini? Ya, nama juga kontrol, tentunya ya untuk mengatur dari alur operasi komputer. Kemudian ada namanya register. Register ini untuk apa? Untuk penyimpanan sementara untuk data. Jadi sebelum ke memori gitu, dia akan disimpan di register terlebih dahulu. Kemudian ada namanya ALU. Tadi di slide sebelumnya udah kita singgung ALU ini. Jadi ini ada fungsi utamanya lagi untuk ALU. Menangani operasi matematika. Jadi tadi kan saya sebutkan bahwa segala macam bentuk aritmatika dan logika pada komputer, ALU ini yang menjalankan. Kemudian untuk menangani operasi matematika, itu dia fungsi utamanya dari ALU. Kemudian ada program counter, menunjukkan instruksi selanjutnya. Nah, kemudian ada memori RAM. Nah, tadi disebutkan juga di slide sebelumnya kan, udah kita terangkan juga, memori ini sebenarnya untuk menyimpan instruksi dan data. Jadi ada register nih untuk penyimpanan sementara untuk data. Jadi untuk menyimpan instruksi dan data sebenarnya itu pada memori atau RAM. Karena tugas atau fungsi utama dari memori atau RAM ini untuk menyimpan instruksi dan data yang udah fix lah gitu, udah ACC gitu.
Kemudian ada bus data dan alamat. Untuk apa? Untuk jalur komunikasi antara komponen. Fungsi utama sudah kita ketahui. Kemudian cara kerjanya seperti apa untuk SAP1 ini? Gimana cara kerjanya gitu? Langkah pertama ialah program ini udah disimpan dalam memori. Kemudian kontrol unitnya ini mengeluarkan sinyal untuk setiap operasinya. Setelah dia mengeluarkan sinyal untuk setiap operasi, kemudian program counter ini menunjukkan lokasi instruksi di memori. Nah, siklus instruksi berjalan ini menggunakan cara fetch, decode, dan execute. Ya. Apa tadi yang disebut dengan fetch, decode, execute? Nah, ini dia. Setelah mengambil instruksi, kemudian diterjemahin instruksinya, kemudian dieksekusi. Tuh. Kemudian setelah melalui proses tersebut, data diproses dengan ALU dan hasil disimpan di AC atau akumulator. Nah, set instruksi SAP ini ada LDA, load data, ADD untuk menambahkan data, kemudian ada SUB atau sub untuk mengurangkan data, kemudian ada out untuk mengeluarkan data ke output, kemudian ada HLT untuk menghentikan eksekusi. Kalau misalnya kita ingin gagal gitu kan, atau nggak jadi. Nah, di sini ada instruksi dari SAP1 ini untuk menghentikan eksekusi disebut dengan HLT. Nah, di sini ada keterbatasan dari SAP1 ini atau kekurangan dari SAP1 ini. Yang pertama itu ada set instruksinya itu terbatas karena dia sangat sederhana, masih dari ibaratnya itu masih dalam percobaan atau diciptanya itu masih pertama kali untuk SAP1 ini. Mungkin kalau untuk SAP2 atau SAP3 itu udah ada penambahan, apalagi udah SAP3 baik ada penambahan dari register maupun ada penambahan dari instruksi. Jadi untuk SAP1 ini masih sangat-sangat sederhana dan kemampuan pengolahan datanya pun masih sederhana. Kemudian ya sebenarnya ya cukup untuk mempelajari konsep dasar dari arsitektur komputer. Ya walaupun ada kelemahan, tentunya ya ada kelebihan dari SAP1 ini. Ya karena dia sederhana, tentunya ya kita sebagai pemula, kita sebagai mahasiswa yang masih mau berkecimpung di dunia komputer, tentunya untuk memahami dari SAP1 ini mudah, ideal lah untuk kita sebagai pemula. Kemudian cocok untuk pengajaran, untuk membantu memahami konsep dasar dari komputer. Kemudian memperkenalkan siklus instruksi, melatih siklus dari fetch, decode, execute ini. Seperti saya katakan tadi, proses fetch, decode, execute. Kemudian belajar pemrograman assembly. Assembly ini bahasa programnya itu karena dia sederhana, walaupun sederhana tingkat rendah, tapi dia sudah mirip mesin gitu. Bisa dia melakukan yang diinginkan oleh
autornya gitu ya. Kemudian memahami register dan ALU. Untuk apa? Dasar untuk operasi aritmatika dan penyimpanan data. Kemudian bisa dimodifikasi karena mudah dieksplorasi untuk menambah atau mengubah instruksi. Jadi SAP1 ini masih dalam pengembangan. Jadi untuk SAP2 nanti dan SAP3 disitulah ada penambahan dan pengubahan instruksi. Nanti lain waktu kita akan membahas fokusnya itu ke SAP2 dan ke SAP3. Situ banyak penambahan maupun pengubahan dari instruksi. Bahasanya pun bahasa pemrogramannya pun itu ada pengubahan. Jadi kesimpulan dari SAP1 ini adalah komputer sederhana yang berfungsi sebagai alat pengajaran arsitektur komputer, khususnya kita sebagai mahasiswa yang pemula, tanda kutip sebagai pemula, dan menggunakan konsep fetch, decode, execute dan komponen dasar seperti register, ALU dan bus system. Kemudian membantu memahami dasar pengoperasian komputer modern. Itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan dari pemahaman di atas. Harapannya kepada teman-temanku atau rekanku sekalian bisa memahami paling tidak atau sedikit banyaknya. Nah, dan mohon maaf jika ada atau salah kata dalam penyampaian, gak belibet gitu ya kan ngomongnya. Jadi mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada rekan-rekanku sekalian, dan terima kasih kepada dosen Bapak Fauzi Erbis, Eskom Mkom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.